Nama saya Franz. Nama saya Lukas. Jadi, apa sih itu ikatan kimia? Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik yang menghubungkan atom-atom untuk menjadi molekul atau senyawa. Ikatan ini terjadi dari interaksi elektron valensi atau elektron kulit terluar untuk mencapai kestabilan. Jadi, ikatan kimia itu terbagi menjadi dua. Ada ikatan ion dan ikatan kovalen. Sedangkan ikatan kovalen itu terbagi lagi menjadi 4. Ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Lalu, kenapa sih unsur-unsur kimia itu harus berikatan? Unsur-unsur kimia harus berikatan agar dia mencapai kestabilan dengan mengisi penuh elektron di kulit terluarnya agar sama kayak konfigurasi elektron gas mulia. Jadi, suatu unsur dikatakan stabil apabila atomnya memiliki elektron valensi duplet atau oktet. Duplet adalah kondisi di mana atom memiliki elektron valensi 2. Itu terjadi pada 1H, 2He, dan 3Li. Sedangkan oktet adalah kondisi di mana atom memiliki elektron valensi 8. Nah, oktet ini terjadi pada unsur yang memiliki nomor atom atau elektron lebih dari 3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembentukan ion. Pembentukan ion dilakukan berdasarkan konfigurasi elektronnya. Ion itu dibagi menjadi dua, ada ion positif dan ion negatif. Ion positif adalah di mana ion melepaskan elektronnya untuk mencapai kestabilan, dan ion negatif adalah ion yang menerima elektron untuk mencapai kestabilan. Yang ion positif itu jika elektron valensinya 1 kecuali H, maka muatan ionnya itu plus. Kalau jika elektron valensinya 2 kecuali Be, maka muatan ionnya itu sama dengan 2 plus. Jika elektron valensinya 3 kecuali Be, maka muatan ionnya itu menjadi 3 plus. Nah, kalau yang ion negatif itu jika elektron valensinya 7, maka muatan ionnya itu min. Jika elektron valensinya 6, maka muatan ionnya itu 2 min. Jika elektron valensinya 5, maka muatan ionnya itu jadi 3 min, dan jika elektron valensinya 4, maka muatan ionnya itu 4 min. Pertama-tama saya akan mempresentasikan ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan kimia yang terjadi karena perpindahan elektron dari satu atom ke atom lainnya. Terus karena akan menghasilkan ikat ion positif dan ion negatif. Proses ini membuat atom-atom mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Nah, contoh soalnya ini 12 Mg, konfigurasinya 282, elektron valensinya 2. Mg mengeluarkan 2 elektron agar stabil secara oktet dan akan menghasilkan ion Mg2+. O konfigurasinya 26, elektron valensinya itu 6. O menerima 2 elektron agar stabil oktet secara oktet dan akan menghasilkan O2 min. Nah, ini gambar sebelum terjadinya pengikatan. Mg memberikan 2 elektronnya itu ke oksigen agar keduanya stabil secara oktet. Dan ini gambar setelah terjadinya pengikatan. 3. Sekarang saya akan menjelaskan ikatan kovalen rangkap 1. Ikatan kovalen rangkap 1 adalah ikatan kimia yang terbentuk ketika dua atom saling berbagi satu pasang elektron sehingga mereka saling melihat satu elektron secara bersamaan agar dibagi secara bersamaan. Nah, contoh soalnya itu ada 1H dan 17Cl. Yang pertama itu buatkan konfigurasi dan tentukan elektron valensi. Di sini H konfigurasi elektronnya itu cuma 1 dan elektron valensinya itu 1. Terus Cl itu ada 287, jadi elektron valensinya itu cuma 7. Nah, step 2 itu tentukan ion. H butuh 1 elektron dia biar bisa jadi duplet, jadi dia membentuk H-. Terus Cl butuh 1 elektron agar dia jadi stabil oktet, jadi dia membentuk Cl-. Lanjut ke step 3, tentukan rumus kimia. Jadi H- tambah Cl- membentuk HCl. Terus ke step 4, gambar elektronik atom. Di sini mereka saling berbagi satu elektron agar mereka bisa jadi stabil oktet maupun duplet. Jadi di gambar ini mereka kan menggunakan satu garis. Jadi satu garis ini menjelaskan kalau mereka menggunakan single bond. Oke, jadi kita akan membahas ikatan kovalen rangkap 2.
Jadi ikatan kovalent kapsul itu merupakan ikatan kimia yang terbentuk dari dua atom yang berbagi dua pasangan elektron untuk mencapai satu kestabilan. Nah, jadi saya akan menggunakan contoh soal yaitu 8O dan 6C. Step pertama kita akan membagi dulu konfigurasinya. Jadi 8O ini kita konfigurasikan 2, 6, 6-nya di elektrovalensinya O. Lalu di bagian C kita akan konfigurasikan juga 2, 4 dan banyak menjadi elektrovalensinya si C. Step 2 kita tentukan ionnya. Jadi di O ini dia tuh membutuhkan 2 elektron lagi agar dia bisa selalu oktetnya. Jadi ion terjadi O2 min. Begitupun juga dengan C yang membutuhkan 4 elektron agar stabil secara oktet juga. Jadi dia jadi C4 min. Sekarang kita masuk ke step 3 yaitu menentukan rumus kimianya. Jadi karena kita sudah mendapatkan ini yang kestabilannya, kita silangkan keduanya yang menjadi CO2. Kita masuk ke step 4 yaitu gambarkan struktur atomnya. Jadi di sini kita dapat gambarnya. Jadi di bagian C dan O ini mereka tuh berbagi dua pasang elektron. Begitupun juga dengan kirinya si C ini yaitu berbagi dua pasang elektron. Dia berbagi ini supaya dia bisa mencapai suatu kestabilan oktet. Jadi kita buka ini garisnya, jadi O 2 garis C, 2 garis ini artinya ada 2, jadi O 2 garis C, begitu juga 2 garis O. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ikatan kovalen kontak 3. Jadi sebelumnya ikatan kovalen kontak 3 adalah ikatan kimia yang terbentuk ketika dua unsur saling berbagi 3 pasang elektron sehingga ada total 6 elektron yang digunakan bersama. Jadi saya mengambil contoh soal yaitu C2H2. Berarti di sini ada 2 unsur yaitu C dan H. Jadi step yang pertama kita lakukan yaitu buatkan konfigurasi dan tentukan elektron valensinya. Jadi di sini C memiliki nomor atom 6, maka konfigurasinya 24. Maka elektron valensinya 4. Jadi elektron valensi itu adalah elektron yang berada di kulit kedua. 1H itu konfigurasinya 1 dan elektron valensinya 1 karena dia cuma mempunyai 1 elektron. Kita masuk ke step 2 yaitu tentukan ion. Jadi 6C itu membutuhkan 4 elektron agar dia stabil oktet. Maka dia akan membentuk ion C4 min. Sedangkan 1H itu membutuhkan 1 elektron lagi agar dia stabil triplet. Maka dia akan membentuk ion H min. Selanjutnya kita akan menggambarkan struktur Lewis dari C2H2. Nah, kita akan menentukan atom pusatnya terlebih dahulu. Di sini kita akan menentukan berdasarkan siapa atom yang membutuhkan lebih banyak elektron. Nah, kalau C itu kan membutuhkan 4 elektron lagi, sedangkan H itu cuma butuh 1, maka C akan menjadi atom pusatnya. Di sini kita gambarkan dulu C2, berarti C-nya ada 2. Lalu kita gambar H. Nah, di sini H dan H ini membutuhkan 1 elektron lagi. Maka kita bikin di sini mereka saling berbagi 1 pasang elektron. Maka di sini H udah stabil triplet. Begitupun sebaliknya di sini. Ini H udah stabil triplet. Nah, sedangkan C di sini tuh masing-masing C ini masih tergambar 1 elektron. Sedangkan elektron valensi C itu ada 4. Nah, berarti kita harus perlu menggambar 3 lagi. Jadi kita gambar masing-masing C itu ada 3 elektron. Nah, di sini kita hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka di sini C udah stabil oktet. Begitupun di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti C di sini juga udah stabil oktet. Nah, kita gambarkan H 1 garis, C 3 garis, C 1 garis, A. Jadi 1 garis ini menandakan dia single bond dan 3 garis ini artinya dia triple bond. Terakhir saya akan menjelaskan tentang ikatan kovalen koordinasi. Jadi ikatan kovalen koordinasi adalah jenis ikatan kovalen di mana elektron berpasangan yang digunakan secara bersamaan itu hanya disumbangkan oleh satu atom, yaitu atom pusat. Jadi di sini syarat dari ikatan kovalen koordinasi adalah atom pusat memiliki PEB atau pasangan elektron bebas yang tidak digunakan oleh atom pusat. Jadi saya mengambil contoh soal yaitu O3S. Jadi di sini ada 2 unsur berarti O sama S. Step yang pertama yaitu kita buatkan konfigurasi elektron dan tentukan elektron valensinya. Di sini O memiliki nomor atom 8, jadi konfigurasinya 26 dan 6 jadi elektron valensinya. Sedangkan 16S itu konfigurasinya 286
juga jadi elektron valensinya. Lalu kita akan masuk ke step 2 yaitu tentukan ion. Di sini 8O itu membutuhkan 2 elektron lagi agar dia stabil oktet. Jadi dia akan membentuk ion O2-min. Sedangkan 16S dia akan membutuhkan 2 elektron lagi agar dia stabil oktet. Maka dia akan membentuk ion S2-min. 3. Selanjutnya kita akan menggambarkan struktur Lewisnya. Nah, yang pertama-tama kita lakukan, kita harus menentukan atom pusatnya. Di sini kita akan menentukan atom pusat berdasarkan jumlah atom paling sedikit. Nah, ini kan ada O3S soalnya. Berarti kita akan menggambarkan O itu 3, sedangkan S itu kita akan gambarkan 1. Maka kita akan memilih S jadi atom pusat karena S itu jumlah atomnya sedikit. Nah, jadi kita akan gambar S di sini. Terus kita akan menggambarkan 3O di sekeliling S. Jadi O. Nah, lalu kita akan menggambarkan yang mana yang bisa berikatan di sini. Karena S dan O sama-sama membutuhkan 2 elektron, maka mereka akan berbagi 2 pasang elektron bersama. Jadi di sini kita gambarkan elektronnya. Nah, lalu kita akan menggambarkan elektron di sekitaran S dan O. Jadi kan tadi O itu memiliki elektron valensi 6, maka kita akan menggambarkan 6 elektron di sekitaran O. Nah, berarti di sini sudah tergambar 2, maka kita gambar 4 lagi. Nah, begitupun di S tadi elektron valensinya 6, maka kita udah gambar 2, sisanya kita gambar 4 lagi. Berarti lalu di sini juga kita gambar sama O kedua ini kita gambar juga ada 6 elektron. Kita gambar dulu. Juga kita gambar 6 elektron. Lalu kita hitung dulu yang mana yang udah oktet. Jadi kita hitung tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini O artinya dia udah oktet. Nah, kita hitung S juga nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. S juga artinya dia udah stabil oktet. Nah, di sini O ini masih elektron itu masih 6. Jadi dia membutuhkan 2 elektron lagi biar dia stabil. Maka S akan memberikan elektron bebasnya kepada O sejumlah 2 agar O ini stabil oktet. Maka di sini kita gabungkan elektron yang S dengan yang O. Jadi kita di sini lingkarin. Kalau O ini menerima elektron bebas dari S2, jadinya O ini stabil oktet. Di sini juga begitu. S akan memberikan 2 elektron bebasnya ini kepada O biar O ini stabil oktet. Jadi kita lingkarin. Ini artinya O udah menerima 2 elektron bebas dari S. Jadi kita gambar di sini O. Jadi tadi atom pusatnya kan S. Jadi kita tanda panah di sini O. Terus di sini garis 2 O. Terus tanda panah di sini O. Nah, garis 2 ini menandakan dia double bond. Tanda panah ini menandakan dia ikatan koordinasi. Maka ikatan koordinasi di gambar ini itu yang ini karena dia menerima 2 elektron bebas. Itu pun di sini. Sekian presentasi dari kami. Sebelum kami tutup, kami punya pantun. Burung murai burung cendrawasih. Cakep. Sebelum sekian dan terima kasih. Bye.